Terus kayak itu lurus. Ya, lokasi ketiga. Lokasi ketiga di Lubang Buaya, wisata edukasi yang prakarsa oleh MUC Sumatera. Selamat menikmati suasana di Lubang Buaya. Ya, ketua geng Langit Senal. Gaya senal, Kantun, Marah Sohatan. Jadi bawa. Tidak. Ini video. Memancing warga. Sekolah. Di masjid. Ya, musola. Ini dari sekolah mana? Abi, PAUD. Oke, Halo guys, Guys. kita ada di Lubang Buaya guys. momen bersejarah Ya, guys. sama jamaah. Berat guys. Ngorek gelian buaya. Gak bisa aku kalau jalan tuh nyeret. Sumur buaya. Yang udah diciptakan ada di itu sumur. Sesampainya di Lubang Buaya, beliau disiksa dengan sadis lalu dibunuh. Akibat siksaan itu, tengkorak kepala beliau retak dan tangan kanannya patah. Sedangkan satu teritorial yang pada saat kejadian itu semuanya beliau sudah bebas tugas, maka baju dinasnya telah dibuka
lahir dan jaya. Dalam penculikan, beliau berusaha melawan. Dan api inilah yang digunakan untuk merusak beliau agar tidak melawan. Keempat jenderal yang belum meninggal disiksa satu persatu. Akibat dari siksaan itu, 6 para jenderal Suprapto tetap. Betis kanan dan pelipisnya rusak. Set, lalu dimasukkan ke dalam sumur tua yang kurang lebih bergaris tengah 75 cm dan dalamnya 12 meter. Setelah semua dimasukkan, kemudian Ayah bacaan itu. Ayah bacaan. Di belah itu ketinggalan. suara radio jenak di PKI ini serem gitu. Alhamdulillah diberi kelancaran dan alhamdulillah pula sampai ke lokasi yang dituju yang terakhir kalinya untuk tur hari ini, yaitu ke Monumen Pancasila Sakti Bhinneka Tunggal Ika. Sebelah sana ada lubang yang dulu 7 jenderal PKI dimasukkan ke dalamnya, dan itu monumennya ini. Dan ini Ketua MUI Pasir Bogor, Ketua Jakpar. Assalamualaikum. Setuju. Panjaitan Suprapto Ahmad Yani. Oh iya, Jenderal Ahmad Yani.
sekarang ada kontroversinya. Maksudnya apa? Pengakuan anggota Gerwani mereka menyiksa menggunakan benda-benda tajam dan diketemukan matanya tinggal sebelah. Namun ya, di situ tidak diceritakan secara jelas, cuman Gerwani mengatakan mereka menyiksa menggunakan benda-benda tajam. Tapi di rumah ini diketemukan alat untuk menyadap karet. Kalau alat itu ditempelkan di kelopak mata kan tertarik. Nah, kontroversinya adalah mata Mayor Jenderal R. Suprapto itu tidak dijelaskan dalam hasil visumnya, itulah kontroversinya. Nah, setelah disiksa di sini satu persatu diseret dibawa masuk, dibuang ke dalam sumur tua. Sebelum kita ke sana, Bapak akan menyaksikan, monggo kita saksikan dulu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan nanti silakan. Ya, rumah ini masih 60% sampai 70% keasliannya. Yang pasukan Pasopati, ya, itu yang menculik dan yang menyiksa di sini adalah Gatot Kaca. Ya, jadi rumah ini 60-70% keasliannya. Jadi yang tidak asli adalah semua dari bambu. Karena dari bambu itu kejadian dari awal sampai sekarang sudah 72. Bambu itu tidak mungkin kuat sampai sekian. Makanya bambunya sudah mengalami perubahan. Kaca di depan ini tambahan dari kami, karena apa yang ada di dalam biar tidak kena sinar matahari, kita tutupin dengan kaca hitam. Itu tujuan awalnya. Terus genteng ini sebagian ada yang tidak asli lagi, karena genteng kalau makin tua akan makin rusak, cepat rusak. Nah, yang tipis lebar itulah yang asli, ya. Tapi kalau yang sudah agak cekungannya tinggi kuung namanya, itu sudah tidak asli karena kita nyari yang model, ya. Daun genteng model daun yang lama sudah sulit sekarang ini, ya. Itu salah satu alasannya. Nah, terus di samping itu, ya, di sini ada seorang wanita itu menggambarkan salah satu dari anggota Gerwani, ya, yang mereka ikut menyiksa, dan pakaian dari Gerwani sudah pernah diganti, ya, karena itu adalah wanita kalau pakaiannya robek akan mengambilkan asumsi yang macam-macam, makanya kita ganti pakaiannya itu, ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita menuju ke sumur mautnya? Saya dulu itu waktu masih kecil, Ya. itu saya mendengar lubang buaya itu, saya ngebayangin lubang itu gede banget. Ya. Kan katanya namanya lubang buaya, Ya. ternyata kan tempat nonton di film Ya. kecil banget. Nah, Ya, faktanya memang lubangnya itu kecil. jadi gini, mohon maaf saya menceritakan. Jadi lubang buaya itu adalah nama sebuah desa. Nah, asal nama lubang buaya itu memang kali. Kali itu, ya, ada sebuah kali banyak dihuni buaya. Kebiasaan buaya kalau mau bertelur ganas dengan moncong buaya mendalami kali. Ya, kata orang Jawa membuat kedung. Kata orang Betawi membuat kubangan. Yang dimaksud Bapak itu. Nah, kalau itu ada, memang di sebelah sana kurang lebih 100 meter dari sini, tapi bukan berbentuk kubangan, tapi sudah berbentuk seperti kali yang ada tengahnya, ada tanahnya. Tanah itu bisa ditempatin 15 rumah sekarang. Nah, Buayanya udah nggak ada. Sudah buayanya sudah naik ke darat semua sekarang. Jadi kita nih. Buaya itu adalah binatang yang paling setia dengan temannya. Dia tidak pernah berganti. Tapi kenapa kok dikatakan buaya darat itu hanya berhubungan dengan jelek? Ya, padahal buaya beda dengan burung. Ya. Burung kalau sudah kawin dengan satu pindah lain, tapi buaya nggak ada yang model begitu. Tapi kenapa buaya dijadikan dilempar jadi nama jelek, ya? Buaya darat semua gitu. Ya, kita kembali. Jadi bekas kobangan yang ditempatin buaya sekarang menjadi tanah, dan tanah itu masuk wilayah Jawa Barat. Sedangkan di sini adalah Jakarta Timur, karena bekas kali sebelah timur milik Jawa Barat, sebelah barat milik DKI. Nah, kobangan itu sekarang ada di timurnya kali, itu salah satunya. Nah, yang dimaksud kecil itu sumur tua. Sumur milik keluarga Bambang Harjono, dalamnya 12 meter, berdiameter 75 cm. Sumur itu digunakan oleh orang-orang PKI untuk menghilangkan jejak dengan cara membuang jenazah ke dalam sumur. Nah, nanti akan saya jelaskan saat kita berkunjung ke sana. Ya, Kasih, tim. Sidik. Bangga. Sidik. Iron, panggil dong nih, kejar mau. Panggil dong nanti sebentar, kalau habis penjelasan baru bisa lihat sepuas-puasnya.
Jadi rumah yang ada di sini bentuk fisiknya kita cocokkan dengan keadaan saat itu. Kita tidak merubah. Termasuk ya modelnya zaman dulu kan rumah sekitar panggung. Ya makanya berdiri tanah dengan itu beda. Itu zaman dulunya. Minta waktu sebentar. Mangga silakan. Ya enggak apa-apa. Ntar kita balik lagi. Dalamnya 12 meter, berdiameter 75 cm. Sampai sekarang masih kita pertahankan. Tapi sumur ini sudah tidak asli lagi. Maksudnya apa? Ada tambahan dari kita, yaitu bibir sumur. Sumur aslinya tanah yang dilobangi, kanan kirinya ada pohon. Setelah pohonnya kita tebang, orang di sekitar desa Lubang Buaya setelah sumur ini dipakai untuk membuang jenazah, walaupun hanya 4 hari jenazah di dalam sumur, orang di sekitar sini sudah tidak ada yang mau menggunakan air sumur ini. Lama-kelamaan sumurnya kering. Biasanya kalau sumur kering, tanahnya akan runtuh sedikit demi sedikit. Nah, kita sebagai pengelola, biar sumur ini tetap utuh apa adanya, kita kasihlah pengeras di bibir sumur. Inilah yang tidak asli pertama. Tidak asli yang kedua, warna merah di bibir sumur. Dulu menggambarkan darah para jenderal yang disiksa di rumah penyiksaan. Ya. Karena darah kalau kena sinar matahari warnanya akan berubah. Yang merah itu kental jadi hitam, tipis menjadi coklat. Sedangkan tanah di sini adalah merah. Biar tetap kelihatan warna merah, digunakanlah warna cat. Ya. Gara-gara ada yang penasaran ingin lihat dalamnya sumur. Apakah iya sumur ini masih ada 12 meter? Dia ngelongok, ya temennya nyenggol, nggak sadar, terpelanting jatuh. Nah, biar tidak ada orang yang terpelanting lagi di dalam sumur. Di dalam sumur kita kasih lampu, di atas dikasih cermin. Ya, kalau kita penasaran ingin lihat dalamnya sumur, cukup ngena. Oh, cuman begitu dari arah sini karena cerminnya miring. Di sana jelas nggak kelihatan. Nah, itu alasannya kenapa saya ajak ke sini tadi. Ya, nah, sumur ini dipakai membuang jenazah selama 4 hari. Tanggal 1 pukul 5 pagi, satu persatu jenazah dimasukkan ke dalam sumur. Siapa yang dimasukkan pertama? Menurut yang mengangkat jenazah, jenazah yang terakhir kami angkat, kemungkinan besar dialah yang dimasukkan pertama. Nah, dengan demikian kalau kita beruntun kepada yang mengangkat jenazah, jenazah yang dimasukkan pertama adalah Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan. Kedua Letnan Jenderal Ahmad Yani, yang ketiga Mayor Jenderal M.P. Haryono. Ketiga jenderal ini dibunuh langsung di rumahnya, ya. Terus beliau dibawa ke desa Lubang Buaya, ditahan di rumah penyiksaan. Cuman karena saksi hidup tidak pernah melihat jenazahnya diletakkan di mana, makanya di rumah penyiksaan tidak kita gambarkan letak jenazahnya. Dan selanjutnya baru yang disiksa di rumah penyiksaan. Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal R. Suprapto, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, dan terakhir Letnan 1 Pier Andreas Tendian. Selanjutnya, anggota Gerwani diminta mengumpulkan daun-daun kering untuk menutup lubang sumur ini. Potongan-potongan pohon pisang, peti mesiu, dan terakhir ditanamin pohon pisang. Kenapa ditanamin pohon pisang, kok tidak pohon yang lain? Karena pohon pisang itu tidak mudah layu. Orang biar tidak curiga bahwa pisang ini baru ditanami. Kalau pohon yang lain mempunyai kambium, lepas dari kambiumnya daunnya akan layu. Pohon pisang itu bisa bertahan 1 bulan, baru daunnya kekuningan, tidak layu juga. Sumur ini diketemukan secara tidak sengaja karena saksi hidup polisi Suketman tidak mengetahui letak sumurnya. Dianya menceritakan jenazahnya dari rumah diseret ke arah sana. Ya, kesananya itu tidak tahu arahnya. Akhirnya pasukan RPKAD yang dipimpin Mayor C.I. Seni Santoso menggunakan bayonet. Yaitu apa bayonet? Senjata yang ada ujung pisaunya untuk menusuk-nusuk sekitar sini. Sampai siang sumur ini belum diketemukan. Akhirnya pasukan istirahat makan siang. Saat makan siang itulah salah satu prajurit kesendak lari ngambil air. Biasanya orang kalau menginjak di bawah pohon kan kepleset. Kok ini keprosok. Terus pohonnya digoyang. Kok bisa? Lapor, diketemukan tanda-tanda mencurigakan. Nah, setelah dicabut pohonnya, digali 8 orang anggota desa Lubang Buaya yang diperintahkan menggali sumur ini. 20 ember ganti, 20 ember ganti. Pukul 11.30 malam,
2 orang pingsan di dalam sumur setelah melihat sepatu dari Letnan 1 Pier Andreas Tendian. Akhirnya Mayor Jenderal Soeharto berpikir jangan-jangan sumur ini mengeluarkan gas beracun. Akhirnya diberhentikan dan dilanjutkan besok harinya pasukan Kipam KKO TNI Angkatan Laut yang menggali jenazah. Yang mengangkat jenazah. Yang menggali jenazah 8 orang Desa Lubang Buaya, 7 sudah almarhum, tinggal 1. Jadi saksi yang menggali sumur ini tinggal 1 yang masih hidup. Sedangkan yang mengangkat jenazah 7 orang sudah almarhum semua. Terakhir Januari dan Maret 2022, yaitu Pak JF Kondo, rumahnya di Banyuwangi, dan Pak Sukimin, rumahnya di Sidoarjo. Itulah yang mengangkat jenazah karena pasukan Kipam KKO TNI Angkatan Laut itu adalah pasukan Surabaya. Dia ke Jakarta dalam rangka menurunkan pasukan dari kapal, dan dari situlah diminta bantuan untuk mengangkat jenazah di Desa Lubang Buaya ini. Ya, nah, jadi jenazah di dalam sumur ini hanya 4 hari. Hari keempatnya diangkat, setelah diangkat dibawa ke Rumah Sakit Gatot Subroto. Di sanalah pakaian yang dikenakan para jenazah digunting. Setelah digunting dicuci, digunakan sebagai bukti dalam sidang mahkamah militer. Selesai monumen dibangun, dikembalikan. Nanti kita bisa melihat relik pakaian bekas darah itu di belakang, ya. Saat kita mau keluar, nah itu adalah pakaian yang dikenakan para pahlawan revolusi. Perlu Bapak Ibu ketahui, pahlawan revolusi itu bukan 7, tapi ada 10. Kenapa patungnya hanya 7? Karena monumen adalah tempat terjadinya peristiwa. Nah, 7 orang itulah yang dimasukkan ke dalam sumur ini. 2 dibunuh di Desa Kentungan, Yogyakarta, yaitu Komandan Korem 072 Pamungkas, Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono. Dibunuh di tengah sawah di Desa Kentungan karena dia diangkat oleh PKI sebagai Dewan Revolusi Daerah. Dia menolak, saya prajurit Sabta Marga, bukan prajuritnya PKI. Nah, karena menolak itulah dia diculik dan dibunuh di tengah sawah di Desa Kentungan. 1 dibunuh di Jakarta Pusat, yaitu penjaga rumah Dr. Laimena, yaitu Brigadir KS Tubun. Itu diangkat menjadi pahlawan revolusi nomor 10 karena pahlawan revolusi itu adalah korban keganasan pemberontakan PKI. Ada 1 korban yang tidak diangkat menjadi pahlawan karena masih kecil, yaitu putri Pak Nasution, Ade Irma Suryani Nasution itu. Ya. Sebelum kita ke tempat lain, monggo kalau ada yang ingin ditanyakan, terutama bapak-bapak dari Maluku, ya keluarga besar dari Brigadir KS Tubun, monggo silakan. Ada? Nggak ada? Ya. Kalau nggak ada, mau foto-foto atau langsung kita lanjut ke tempat lain? Iya, monggo silakan. Ya. Silakan foto-foto. Sama-sama Pak. Yang mencetuskan pengkhianatan SPKI itu kan kolonel untuk. Oh salah, salah Pak. Jadi mohon maaf. Ya. Jadi yang di Bapak yang ide kan? Ya ide, Nah, maksud Bapak. idenya itu adalah DNID, diterjemahkan oleh Sam Kamaruzaman, bukan TNI. Nah, baru yang melatih di sini adalah Kolonel Latif. Letkol Untung itu Cakrabirawa, pengaman presiden. Di bawah anak buah Kolonel Latif. Ya, beda. Kalau Kolonel Latif itu adalah pasukan dari Kodam 5 Jaya. Kalau sekarang Kodam Jaya, dulu Kodam 5 Jaya. Itu kalau nggak salah itu adalah apa posisinya sekarang ya? Sikon bukan Sikon. Apa sih lupa saya namanya Pak. Jadi Kolonel Latif itu posisinya ada di bawah Kodam 5 Jaya, di bawah Pak Umar Wirahadi Kusuma. Sedangkan Letkol Untung Samsuri adalah di bawah Presiden Soekarno. Kalau tidak salah, Ya, saya karena waktu itu pasca kelas 1, ya, CA, ya. itu Kolonel Untung itu betulkah ketangkap di bis di Pekalongan? Nah, itu pelariannya. Ya. Itu yang kita Ya, pelariannya memang dia, ya mohon maaf, PKI itu selalu mengatakan satu timbul 59 tenggelam. Sampai sekarang itu dipakai Pak. Mohon maaf ya. Apa maksudnya? Jadi maksudnya adalah kalau ada orang mengatakan namanya Arifin, di belakangnya dia pakai alias-alias.
Itu. Jadi 1 orang terkenal, 9 tidak terkenal. Makanya orang PKI itu menyusup ke semua lini karena dia tidak menggunakan nama aslinya. Ya, contoh sekarang orang yang pindah partai itu adalah salah satu dari mereka, Pak. Ya, karena apa? Dia masuk partai A, dia akan mengcopy program-program PKI, program-program partai A itu. Nanti dia tidak lama di situ, 5 tahun dia akan balik lagi, akan pindah ke partai lain. Itu ditugaskan oleh partainya, Pak. Itu salah satunya. Jadi memang ada yang mengatakan penumpasan pemberontakan PKI itu dipimpin oleh ya RPKAD. Itu sebenarnya salah. Saya mengatakan salah kenapa? Ya, Pak Sarwo Edi Wibowo datang ke Pekalongan udah beres. Datang ke Jawa Tengah sudah beres. Karena apa? Yang membantai PKI itu adalah umat Islam dan pemuda Pancasila. Kenapa mereka membantai? Karena bapak ibunya dibantai oleh PKI tanpa ada pemberitahuan dan tanpa dikasih tahu salahnya. Ya, mohon maaf kalau mungkin bapak dulu masih ingat, setiap rumah bikin kobangan di depan rumah ada tanda. Tapi mohon maaf kalau daerah Jawa Barat itu tidak separah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Makanya G30 PKI tidak ada pasukan dari Jawa Barat yang terlibat karena saat itu masih ada long march pergeseran itu. Makanya pasukan Siliwangi tidak banyak yang tergerus oleh PKI kecuali di Jogja. Panembahan Pasopati sempat bentrok dengan Siliwangi, hanya itu, tapi itu masih ada Pak Dirman saat itu. Ya itu kan DNID kalau nggak salah tertangkap di airport waktu mau terbang. DNID tertangkap di Surakarta atau di Solo, dihilangkan oleh Pak Yasir Hadi Broto. Jadi DNID itu masuk rumah hilang, sampai diintip selama 3 bulan, Pak. Ternyata di rumah itu dia masuk almari, bawah almari ada terowongan. Jadi masuk almari, almarinya ditutup seperti almari biasa, padahal dia masuk ke dalam, tidur di dalam. Makanya sampai 3 bulan baru ketangkap. Saking gemesnya, setelah ditangkap hilangkan perintahnya. Jadi beliau tidak dieksekusi tapi tidak diadili tapi dihilangkan itu. Ya, jadi yang menghilangkan siapa? Pak Yasir Hadi Broto. Beliau terakhir adalah Gubernur Sumatera Selatan. Itu aja, Pak ya. Oke, mohon maaf sebelumnya karena kita manggil orang lain. Ya, asik.